Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini Bunda Jasmine bikin konten yang nggak biasa. Kalau biasanya kita traveling, kali ini Bunda Jasmine mau coba uprek di dapur buat persiapan lebaran ya. Karena Bunda Jasmine sebenarnya nggak pinter masak, jadi kali ini recook aja dari resep teman-teman yang ada di YouTube. Jadi kalau hasilnya kurang bagus, mohon maaf. Yang pertama kita cobain resep paling mudah, yaitu kacang sembunyi. Pertama kita goreng atau disangrai dulu kacang tanah ya. Berikutnya kita siapkan kulit pangsit dan kita potong menjadi 9 bagian atau sesuai selera. Aduh karena nggak pinter di dapur ya, jadi begini deh, motong aja berantakan. Selanjutnya kita siapkan sebuah wadah kecil berisi larutan tepung untuk lemnya ya. Kemudian kita ambil selembar potongan kecil dari kulit pangsit, kemudian letakkan sebuah kacang tanah di ujung dan kita gulung dan dilem ujung atasnya. Kelihatan nggak sih ini? Tuh, gampang banget ya. Jadi kita lakukan satu-satu sampai semuanya selesai. Selanjutnya kita siapkan wajan dan kita tuang minyak goreng. Setelah minyaknya cukup panas, kita masukkan 2 sendok gula pasir. Kita tunggu sebentar sampai gula pasirnya meleleh dan menjadi karamel ya. Langkah ini tampak mudah, tapi ternyata pada saat pertama kali nyoba saya mengalami kegagalan. Tapi it's okay, karena kegagalan adalah pelajaran paling berharga. Oke, selanjutnya setelah gulanya menjadi karamel, kita masukkan sebagian dari kacang sembunyinya ya, dan kita terus aduk-aduk dan kita usahakan karamelnya itu menyentuh permukaan dari kacang sembunyi ini sehingga warnanya menjadi coklat merata. Nah, terus kita aduk-aduk sampai warnanya menjadi golden brown. Nah, ini tampaknya sudah cukup dan kemudian kita angkat. Dan sebenarnya sahabat, pada percobaan pertama tuh kita kelamaan angkatnya, jadi gosong deh. Nah, ini adalah video pada saat kita melakukan pengambilan atau percobaan yang kedua, jadi udah agak mending bagus ya. Dan kita lakukan lagi untuk penggorengan berikutnya, tambahkan 2 gula lagi, 2 sendok gula, kemudian tunggu sampai menjadi karamel dan lakukan langkah yang sama pada kacang sembunyi berikutnya ya. Nah, ini kayaknya udah cukup dan kita angkat lagi. Setelah itu kita tiriskan dan kita dinginkan. Selanjutnya baru deh bisa ditata. Nah, ini adalah hasil dari penggorengan pertama, agak gosong tapi tetap crispy dan gak terlalu pahit sih. Dan ini adalah penggorengan berikutnya yang udah kelihatan cantik. Resep kedua, permen agar-agar. Kita siapkan 1 gelas gula pasir, kemudian 1 saset agar-agar plain, kemudian 1 saset pop ice rasa sesuai selera ya. Kali ini kita bikin kuning atau orange. Dan kita tambahkan 1 gelas air putih. Kemudian kita aduk-aduk dan kita panaskan ya.
Boleh juga ditambahkan beberapa tetes pewarna tambahan supaya warnanya lebih cerah. Terus kita aduk-aduk sampai mendidih, dan setelah mendidih jangan langsung dimatikan, tetapi apinya dikecilkan dan terus diaduk-aduk sampai kemudian menjadi lebih kental dan agak berkaramel seperti ini ya. Karena kalau kurang kental itu nanti nggak bisa digulung ya sahabat. Jadi ini kita usahakan kental sekali atau seperti karamel. Kemudian kita siapkan wadah, sebenarnya ini loyang kue gitu ya, cuma karena saya nggak punya jadi saya pakai wadah kotak ini. Yang penting permukaannya itu datar sehingga hasilnya nanti bisa bagus. Kita bagi adonannya tadi menjadi dua yang sama rata, jadi nanti menghasilkan satu lapisan yang tipis ya sahabat ya. Kita ratakan, kemudian kita tunggu sampai dingin. Setelah dingin kemudian kita berikan gula halus sambil diayak ya, sehingga nggak ada yang menggerindil. Nah ini kita berikan di bagian tengah saja, ujung atas dan ujung bawah jangan diberi supaya nanti pada saat digulung bisa menempel. Nah ini kayaknya saya ketebelan kasih gulanya ya, jadi boleh ditipiskan atau diratakan ya sahabat. Kemudian kita potong jadi dua biar lebih mudah menggulungnya. Lalu mulai deh proses penggulungannya ya, dari ujung bawah kita gulung secara rapat terus ke atas. Pastikan rapat ya, sehingga nanti menghasilkan lingkaran yang bagus, nggak ada longgar di tengah-tengahnya. Nah hasilnya kayak gini. Kemudian baru kita potong-potong sekitar setengah senti atau sesuai selera ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah hasilnya kayak gini. Ini sekarang tinggal menjemur aja. Nah pastikan gulanya rata ya, tadi kalau yang ketebelan tuh jadinya kayak gini ya, kurang bagus. Sahabat bisa bikin dengan warna yang lain dengan cara yang sama ya. Resep ketiga adalah Oreo Blackpink Choco Ball. Yang pertama kita siapkan Oreo yang isinya pink atau Oreo strawberry ya. Kemudian kita pisahkan bagian gulanya, kemudian bagian biskuitnya kita haluskan menggunakan blender atau chopper. Selanjutnya bagian gulanya kita bikin bulatan-bulatan kecil untuk bagian dalam dari cokoball nanti ya. Kebetulan ini kita pakai dua jenis, jadi ada dua warna. Nggak apa-apa ya. Kemudian untuk biskuitnya kita haluskan pakai blender ya. Ini saya punyanya blender, nggak punya chopper. Kemudian kita tambahkan dengan susu kental manis putih, boleh juga sih pakai yang coklat ya, ini saya adanya putih jadi pakai yang putih. Kemudian kita campur, susah pakai spatula jadi saya gunakan tangan aja deh, sambil terus ditambahkan SKM pelan-pelan ya. Terus diaduk-aduk sampai dia menjadi kalis kira-kira seperti ini ya. Setelah ini kita bikin bola-bola kecil.
ambil sebagian, kemudian kita pipihkan, lalu isi dengan gulanya Oreo tadi ya untuk bagian tengahnya. Kemudian kita tutup dan kita bentuk bulat-bulat. Nah, ini saya kurang ahli bikin bulatan-bulatannya ya, jadi maafin kalau hasilnya tidak sempurna. Maklum, ini masih pemula, baru belajar. Oke, lanjutkan terus sampai semua adonan habis ya. Setelah itu kita ambil di sisi, kali ini saya pilih yang strawberry ya, berwarna pink. Kita mau coba lelehkan untuk baluran luarnya ya. Ini ternyata terlalu tebal, saya memotongnya sahabat. Jadi nanti akan ada efek pada saat proses pelelehan. Nah, ini saya coba melelehkan dengan cara mengeting di atas air mendidih. Dan ternyata gagal, coklatnya nggak mau mencair, hanya meleleh. Akhirnya saya putus asa, dan coklat yang hanya bisa meleleh itu tadi saya masukkan ke plastik segitiga, dan saya bikin begini aja deh. Yang harusnya bola-bola tadi dicelupin, tapi karena nggak cair coklatnya, maka saya bikin begini aja. Aduh, pada para suhu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan kemudian saya berkonsultasi kepada beberapa ahli dan juga lihat-lihat di YouTube bagaimana cara melelehkan coklat yang benar. Ternyata cara melelehkan coklat yang benar adalah air di dalam panci itu kita didihkan dulu. Kalau sudah mendidih, kemudian api dimatikan, baru deh coklat yang berada di wadah stainless itu kita masukkan ke air mendidih yang apinya sudah dimatikan tadi. Resep keempat adalah biskuit Choco-Ball. Pertama, kita siapkan biskuit Mari Susu merek apa aja. Kemudian kita haluskan, boleh pakai chopper, boleh pakai blender. Setelah itu kita tuang ke sebuah wadah. Lalu kita masukkan susu kental manis coklat. Ternyata saya cuma punya SKM coklat ini dikit, jadi sisanya saya tambahkan dengan SKM putih ya. Lalu kita aduk-aduk. SKM-nya kita tambahkan secara bertahap ya, sampai kita menilai konsistensi dari adonan ini pas untuk dibulat-bulatkan, nggak terlalu lembek dan nggak terlalu keras, jadi pas. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita bentuk bulatan-bulatan sesuai selera ya ukurannya. Lakukan terus sampai seluruh adonan habis, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita siapkan di sisi. Nah, awalnya saya berencana kasih baluran ini dengan coklat putih. Nah, ini saya masih teknik yang sama, jadi masih teknik yang salah. Ketebalan cara iris coklatnya, dan ketika dilelehkan juga gagal karena masih cara yang lama. Dan kemudian akhirnya saya mengganti coklat ini dengan warna coklat. Setelah lihat tips pelelehan coklat dari YouTube, akhirnya saya coba praktekkan langkah berikut ini ya. Kita ambil di sisi coklat, kemudian kita potong kecil-kecil, dan kemudian kita parut dengan menggunakan parutan keju atau yang lebih besar ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ukurannya sangat kecil begini, proses pelelehan akan lebih cepat ya. Kemudian kita masukkan ke wadah stainless, dan setelah itu kita panaskan air di atas teflon. Kalau sudah mendidih seperti ini, baru api kita matikan. Tunggu uapnya itu sampai agak berkurang tapi tidak habis. Setelah itu baru deh coklatnya kita masukkan. Ketika coklat yang ada di tepi-tepi wadah ini sudah tampak leleh, kita aduk-aduk, dan ternyata ini keren banget, coklatnya cepet banget lelehnya.
dan terus kita aduk-aduk aja dan hasilnya ternyata wow, bisa cair sesuai dengan harapan. Dan setelah coklatnya sudah cair, baru deh kita masukkan bola-bola biskuit tadi ke dalam coklat lele ini. Dan kemudian kita angkat, kita letakkan dulu di atas nampan yang dialasi dengan kertas roti. Nah, ini adalah pekerjaan dari seorang pembelajar ya sahabat, benar-benar jauh dari kata ahli, tapi bagaimanapun belajar itu nggak ada salahnya kan, terus belajar seumur hidup. Terus lakukan pembaluran biskuit ini sampai semuanya habis ya. Kalau misalkan coklatnya ternyata kurang atau ternyata mulai membeku, bisa kita tim lagi dengan cara seperti tadi ya sahabat. Setelah itu kita kasih hiasan, kasih sprinkle sesuai selera. Ternyata saya salah langkah. Harusnya ketika baru aja coklat itu dibalurkan, ketika masih cair tuh kita langsung taburin sprinkle. Ternyata saya tadi salah. Hanya ini saya kasih tambahan sedikit coklat basahnya, kemudian baru ditempelin. Aduh, namanya pembelajar ya, jadi banyak salahnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah semua bola-bola biskuit tadi udah dibalurin coklat dan udah dikasih sprinkle, kita tata di sebuah cup kecil. Harusnya pakai hitam ya biar keren, cuma karena di toko nggak ada jadi saya pakai yang putih aja. Kemudian kita tata alias plating. Resep kelima, sambosa abon. Yang pertama kita siapkan kulit lumpia. Harusnya ini kulit lumpia yang tipis itu ya sahabat. Tapi ini saya nemunya kulit lumpia yang agak tebal, jadi mirip dengan kulit pangsit gitu ya. Ya nggak apa-apa deh, kita cobain gimana hasilnya. Kemudian kita bagi menjadi 4 atau sesuai selera ya. Setelah itu kita ambil satu lembar, kita isi dengan abon sapi, lalu kita tutup menjadi bentuk segitiga dengan dilem menggunakan larutan tepung ya. Nah, kira-kira seperti ini ya sahabat. Masih agak kebesaran tapi it's okay lah gitu ya. Lakukan terus sampai selesai ya. Kita coba nggak bikin banyak dulu, kita mau cek dulu gimana hasilnya setelah digoreng. Dan kemudian kita siapkan wajan berisi minyak panas dan kita masukin. Aduh, saya lupa nih apinya kebesaran, jadi nampaknya ini cepet gosong. Dan karena tekstur kulit ini mirip dengan kulit pangsit, jadi ketika digoreng dia akan mempunyai tekstur kayak pangsit ya, jadi nggak halus. Mungkin beda kalau kita pakai kulit lumpia yang tipis itu, jadi permukaannya lebih halus. Nah, ini hasilnya sahabat, dan rasanya ternyata juga enak loh. Dan alhamdulillah selesai sudah 5 jenis kue lebaran tanpa mixer, tanpa oven kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat meskipun baru pemula. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.